Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Sarah Nur Aulia dan saya hari ini akan menjelaskan materi tentang statistika pemusatan data. Supaya belajar kita lebih nyaman, ayo kita pindah tempat dulu ya teman-teman. Nah, kita udah sampai nih. Jadi, pemusatan data itu meliputi 3 hal, yaitu mean, median, dan modus. Yang dimaksud dengan mean adalah rata-rata dari nilai, median adalah nilai yang berada di tengah-tengah, sedangkan modus adalah nilai yang paling banyak atau yang paling sering keluar. Berikut adalah contoh soal dari pemusatan data. Yang pertama itu ada data tunggal. Sebagai contoh, di sini saya menyediakan sebuah soal yang diketahui tinggi badan siswa sebagai berikut. Kemudian tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Jadi pertama-tama kita harus membuat tabel agar kita lebih mudah untuk mengerjakan soal tersebut. Setelah membuat tabel, barulah kita akan mencari mean dari data tunggal tersebut. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma 1 sampai N FI dikali XI per sigma 1 sampai N FI. Karena pada rumus dia meminta sigma FI dikali XI, berarti kita harus mengalihkan XI dengan FI-nya dulu. Ialah dimana 148 dikali 2 itu 296, 149 dikali 2 itu adalah 298, dan seterusnya. Nah, hasil-hasil tersebut dapat kita buat pada tabel baru yang berjudul FI dikali XI. Kemudian kita harus mencari sigma atau jumlah dari FI dikali XI. Setelah didapat, hasilnya adalah 2281. Kemudian kita harus mencari sigma FI yang dimana kita harus menjumlahkan frekuensinya sehingga didapatkan hasil 15. Lalu kita tinggal membagikan 2281 dengan 15 sehingga mendapatkan hasil 152,06. Yang kedua, kita akan mencari median atau nilai tengah pada data tersebut. Pada rumus dia menunjukkan bahwa XN plus 1 dibagi dengan 2. XN itu merupakan jumlah banyaknya data. Jumlah banyaknya data dapat kita lihat dari frekuensinya. Jadi kita tinggal menjumlahkan frekuensinya. Karena frekuensi kita tadi jumlahnya ada 15, maka XN di sini akan kita ganti dengan 15. Berarti rumusnya dapat dituliskan 15 ditambah 1 dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya adalah 8. Berarti median atau nilai tengahnya adalah data ke-8. Untuk mengetahui data ke-8 itu yang mana, maka kita bisa lihat dari frekuensinya. Di sana 148 itu memiliki 2 frekuensi, berarti 148 itu ada 2, 149 itu ada 2 juga, berarti kan sudah 4. 150 itu juga ada 2, berarti sudah 6 tuh. Nah, berarti yang 8-nya itu ada di 152. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data ke-8 itu adalah 152. Yang ketiga adalah modus. Cara untuk menentukan modus ialah tinggal lihat frekuensinya yang paling tinggi. Karena yang frekuensinya paling tinggi adalah 3, maka nilai yang menjadi modus adalah 152. Apabila pada soal lain frekuensi yang tinggi itu lebih dari 1, maka modusnya juga ditulis lebih dari 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang data kelompok. Di sini saya telah menyediakan contoh soal dari data kelompok beserta dengan tabel yang sudah dibuat ya. Kalau kita ingin membuat tabel data kelompok, maka kita harus mengetahui banyaknya kelas dan panjangnya kelas tersebut ya teman-teman. Ya, jadi di sini saya menyediakan soal yang diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 10 adalah sebagai berikut. Nah, kemudian tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Untuk mencari nilai mean itu sebenarnya sama dengan yang kita lakukan pada data tunggal tadi, rumusnya juga tetap sama. Tetapi bedanya pada data kelompok yaitu tidak ada XI atau titik tengahnya. Sehingga kita harus mencari titik tengah tersebut dengan cara kita jumlahkan dua nilai, kemudian kita bagi dengan 2. Ialah 48 ditambah dengan 52, terus dibagi 2 itu hasilnya 50. Terus 53 ditambah dengan 57 dibagi dengan 2 itu hasilnya 55, dan seterusnya sampai ke bawah. Ketika kita telah mendapatkan semua nilai titik tengah atau XI-nya, nah maka kita bisa membuat tabel supaya kita ingat dengan titik tengahnya. Setelah itu barulah kita tentukan sigma FI dikali XI. Berarti kita kalikan dulu FI dikali XI-nya. Berarti 10 dikali sama 50 ialah 500, 12 dikali 55 ialah 660, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa letakkan di tabel ya teman-teman, agar tidak lupa. Kemudian hasil dari FI dikali XI setelah dijumlahkan atau sigma FI dikali XI tadi, itu ialah 6580. Sedangkan sigma dari FI itu 100. Kemudian kita bagikan 6580 dengan 100, sehingga
kita dapatkan hasil 65,8. Cara untuk mencari median pada data kelompok itu ialah menggunakan rumus median sama dengan TB. TB itu merupakan tepi bawah kelas median, ditambah dengan K. K itu merupakan panjang kelas, tanda kurung N/2, dikurang F besar. F besar itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, per F kecil. F kecil itu merupakan frekuensi kelas median. Karena ia menyatakan bahwa adanya frekuensi kumulatif, maka kita akan mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Ya, kita harus sediakan tabel ya teman-teman. Saya di sini akan memberikan tabelnya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan dari mana saya mendapat frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk mendapatkan frekuensi kumulatif ini, kita perlu memindahkan frekuensi yang paling atas, ialah yang 10, itu ke tabel frekuensi kumulatif. Jadi kita pindahkan dulu 10 itu ke tabel yang pertama di frekuensi kumulatif. Setelah dari sana, 10 itu dia ditambah dengan 12, kemudian menghasilkan 22. Kemudian 22 ditambah dengan 16, dia menghasilkan 38, dan seterusnya sampai bawah. Setelah kita mendapat frekuensi kumulatif, maka kita harus mencari kelas median. Nah, cara untuk mencari kelas median itu rumusnya XN/2. Nah, XN ini berarti kan jumlah nilai. Nah, jumlah nilai ini ya bukan jumlah yang 48 tambah 52 teman-teman, tapi itu tuh jumlah keseluruhan nilainya. Ialah kita harus menambahkan frekuensinya untuk mendapatkan jumlah keseluruhan nilainya. Setelah kita hitung, dapatlah hasilnya 100 teman-teman. Nah, maka kita tinggal masukkan saja, berarti 100 dibagi dengan 2, ialah hasilnya 50. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kelas median itu merupakan data ke-50. Untuk mengetahui data ke-50 itu yang mana, kita bisa lihat dari frekuensi kumulatifnya. Setelah dilihat, yang merupakan kelas mediannya ialah 63-67, karena pada frekuensi kumulatifnya ia mengandung 50, 51, sampai 53 teman-teman. Setelah kita mendapat kelas mediannya, maka kita akan memasukkan semua data yang kita dapatkan ke dalam rumus. Ialah ME sama dengan TB. TB itu merupakan tepi bawah. Nah, tepi bawah ini rumusnya batas bawah dikurang dengan 0,5. Nah, batas bawah kelas median kita ialah 63. Maka 63 dikurang dengan 0,5 dapatlah hasilnya 62,5. Terus dia plus dengan K. K itu merupakan panjang kelas. Panjang kelas itu didapat dari menyelisihkan 57 dengan 52, atau bisa juga menyelisihkan 62 dengan 57. Setelah diselisihkan dapatlah 5. Kemudian N/2 dikurang F besar per F kecil. N/2 tadi kita ketahui bahwa N itu merupakan jumlah nilai frekuensi, ialah 100/2. Dikurang F besar. F besar itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena frekuensi kumulatif kelas median kita adalah 53, maka yang sebelumnya adalah 38 per F kecil. F kecil itu merupakan frekuensi kelas median, berarti frekuensi kelas median kita adalah 15. Setelah kita masukkan nilai-nilai tadi, maka tinggal kita selesaikan hingga kita mendapatkan nilai mediannya merupakan 66,5. Untuk mencari modus pada data kelompok itu kita dapat menggunakan rumus MO sama dengan TB. TB merupakan tepi bawah, ditambah dengan K. K merupakan panjang kelas, tanda kurung D1. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, per D1 ditambah D2. Kalau D1 tadi selisih dengan kelas sebelumnya, berarti D2 ini selisih dengan kelas sesudahnya. Sebelum mencari D1 dan D2, kita harus mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Nah, cara untuk mencari kelas modus itu, kita tinggal melihat frekuensi yang mana yang paling besar. Karena kita tahu frekuensi yang paling besar itu ialah di 20, frekuensi 20 yang 68-72, maka kelas modusnya ialah 68-72. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama itu TB. TB itu kan merupakan tepi bawah, berarti tepi bawah itu cara mencarinya batas bawah dikurang dengan 0,5. Karena pada rumus ini kelas modus kita itu merupakan 68-72, maka TB kita merupakan 68 dikurang dengan 0,5. Maka jadilah 67,5 ditambah dengan K. Kita tadi kan sudah mencari K pada rumus median. Maka K yang kita dapatkan ialah 5. Kemudian tanda kurung D1. D1 kan merupakan selisih frekuensi
kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti kan selisih antara 15 dengan 20 ya 5. Terus D1 5 lagi ditambah dengan D2. D2 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti selisih antara 20 dan 15 lagi. Sehingga D1 per D1 ditambah D2 itu merupakan 5 per 5 ditambah 5. Setelah itu tinggal kita lanjutkan saja sampai kita mendapatkan hasil dari modus itu merupakan 70. Jadi nilai yang paling sering atau yang paling banyak keluar itu merupakan 70. Nah, kita udah belajar tentang pemusatan data nih. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi, dadah!